Halo, berjumpa kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Bisnis pagi hari ini. Saudara, di luar dugaan, West Java Investment Summit dibanjiri oleh komitmen investasi. Lalu sektor mana saja dan berapa sumbangan ke pertumbuhan ekonomi, terutama untuk Jawa Barat? Sudah bergabung bersama Kompas Bisnis pagi hari ini Herawanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Noneng Komara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BKPM Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Herawanto. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera. Oke, Pak Herawanto apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Maidop sehat kan? Sehat juga Pak, sehat apalagi kalau misalnya melihat komitmen investasi yang masuk ini cukup banyak lewat WJIS kemarin ya Pak? Iya, iya. Nah, yang kita catat di sini adalah angkanya sampai 380 triliun, 4,1 triliunnya ini sudah menjadi transaksi. Nah, menurut hitungan Bank Indonesia sendiri, berapa sumbangan ke ekonomi Jawa Barat yang masuk? Jadi begini, kalau kita lihat 380 triliun itu kan angka keseluruhan. Dan yang sudah ditransaksikan memang tidak hanya 4,1 triliun, Mbak. Karena catatan kami yang kami peroleh dari Bu Noneng itu lebih dari 5 triliun. Jadi bertambah terus. Ketika kemarin WJS berlangsung itu bertambah terus. Dan ini tentunya kalau kita bicara bagaimana sumbangan ekonomi ke Jawa Barat dari investasi tersebut, ini tentunya pasti akan bertahap, Mbak ya. Kita tahu bahwa pangsa investasi kalau dari statistik itu kisarannya itu sekitar 26% lah untuk Jawa Barat ini pangsa investasi itu. Nah, kalau kita lihat angka bahwa PDRB Jawa Barat selama tahun 2020 saja itu kisarannya sekitar 1.500 triliun, ini harga konstan. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa ICOR Jawa Barat itu incremental capital output rate-nya itu sebesar sekitar 4,6, ini rata-rata 5 tahun terakhir. Maka kalau transaksi investasi 4,1 triliun itu asumsinya bisa segera direalisasikan, ini dampak terhadap perekonomiannya sekitar nilai rupiahnya itu sekitar 900 miliar. Ini setara dengan 0,06% perekonomian Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat yang nilai 380 triliun yang terrealisirnya nanti beberapa tahap tentunya yang multi years, maka ini mencapai tambahan outputnya itu 82,6 triliun. Ini setara dengan 5,51% perekonomian Jawa Barat. Hanya saja Mbak Maidop ya, bahwa kita harus melihat itu tadi yang saya sebutkan itu hanya hitungan dari langsung dampak dari investasi. Kita tahu bahwa investasi ini yang masuk ke Jawa Barat ini ke beberapa sektor yang nanti pasti akan ada multiplier efeknya. Ada penyerapan tenaga kerja. Kemudian penyerapan tenaga kerja juga ketika nanti selama proyek berjalan akan ada peningkatan pendapatan masyarakat yang terus meningkatkan konsumsi. Belum lagi nature atau sifat dari proyek-proyek yang ditawarkan sebagian itu berupa teknologi, penggunaan teknologi yang meningkatkan kapasitas SDM. Dan ketika kapasitas SDM kemudian juga kapasitas produksi. Kapasitas SDM, kapasitas produksi otomatis saya meningkat, nanti penerimaan pajak juga akan meningkat, terus juga nanti dampaknya banyak seperti penggunaan energi, transportasi akan berjalan dan lain sebagainya yang ini akan menambah hitungan yang tadi yang saya sebut. Multiplier effect ini yang tentunya menjadi nilai plus juga dari investasi yang masuk dari WJS yang tadi Pak Herawanto sampaikan. Pak, untuk sektor dunia usaha apa saja yang menurut Bank Indonesia paling bisa berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi, terutama sebagai titik baik ekonomi. Tapi saya sudah bergabung kembali bersama Bu Noneng. Bu Noneng, bisa dengar suara saya? Oke, kita masih terkendala audio di sini. Bu Noneng, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya tadi sudah sempat ngobrol dulu dengan Pak Herawanto. Bu Noneng, kita bahas soal WJIS kemarin 380 triliun komitmen investasi ini. Datang dari berapa investor dan kemudahan proses perizinan apa yang diberikan oleh BKPM Jawa Barat? Oke, terima kasih Mbak.
380 itu yang memang harus kita kawal di tahun 2020 ya investasinya ya. Jadi sebetulnya dari 380 triliun itu yang sudah terrealisasikan sampai triwulan 3 itu ada 86 triliun. Kemudian yang harus kita kawal artinya sudah masuk tetapi belum terrealisasikan itu ada sekitar 290 triliun. Kemudian hasil kemarin itu ada sekitar 40 triliun dan terakhir yang sudah melakukan MOU signing itu yang di WJS juga. Jadi itu 380 triliun totalnya seperti itu Mbak. Dan ini tetap ditindaklanjuti teman-teman kemarin yang project owner yang project-project yang kita tawarkan juga terus menindaklanjuti karena kemarin ada sekitar 1.400 lebih partisipan yang ingin mengikuti one-on-one meeting yang tentu saja tidak bisa semuanya di waktunya WJS. Iya, jadi mungkin mereka sudah berjanji hari-hari ke depan gitu dan terus akan kita tindak lanjuti. Bu, untuk soal pertanyaan saya tadi kan saya juga bertanya soal kemudahan proses perizinan yang diberikan oleh BKPM seperti apa? Ya, untuk izin NIB yang untuk memperoleh nomor berusaha itu semuanya memiliki OSS. Memiliki OSS, kemudian tetapi di Jawa Barat sendiri kami memiliki aplikasi yang namanya Simpati. Yang di dalamnya juga salah satunya sampai ke self print gitu. Jadi si pemohon izin tidak usah datang ke PMPTSP, cukup dari rumahnya, dari kantornya bisa memperoleh izin tersebut. Itu karena kondisi pandemi atau sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya? Sebetulnya kita sudah 2019 dari 2019. sudah kita berikan kemudahan itu, tetapi mungkin makin terasa oleh masyarakat ini di masa pandemik ini gitu. Jadi sekarang makin sedikit yang hadir langsung ke MO karena bisa mereka. Itu salah satu bentuk kemudahan ya, Bu Noneng ya. Oke, saya mau ke Pak Herawanto lagi. Pak Herawanto, sektor dunia usaha apa saja menurut Bank Indonesia ini paling berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi, utamanya sebagai titik baik ekonomi Jawa Barat yang masih negatif, Pak? Ya, jadi begini, kalau kita bicara secara statistik, itu rata-rata itu industri pengolahan itu sangat dominan di Jawa Barat, 40%. Kemudian ada perdagangan sekitar 15%. Pertanian 10%, konstruksi 8%. Industri pengolahan itu kan identik dengan manufacturing yang sebagian juga ekspor. Kemudian juga kita harus melihat sektor pariwisata di Jawa Barat. Sektor pariwisata ini perannya sangat besar untuk perekonomian Jawa Barat. Kalau Mbak Maido, saya yakin itu sering ke Jawa Barat, mulai dari ujung ke ujung, selatan maupun ke utara, barat ke timur, itu pasti akan menemukan berbagai objek investasi yang sudah digarap, baik skala besar maupun skala UMKM maupun perorangan. Nah, ini dampaknya luar biasa geraknya terhadap perekonomian Jawa Barat. Jadi tadi beberapa hal tadi, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata. Ini yang menjadi apa? Istilah kami backbone dari Jawa Barat. Nah, kalau WJIS yang kemarin salah satu fokusnya itu segitiga rebana bisa bergerak, bisa direalisasikan, ini juga akan sedikit merubah peta nanti, peta kontribusi sektor-sektor yang dominan untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pasti di situ ada industri pengolahan akan semakin bagus. Dan sektor konstruksi itu pasti akan meningkat. Gitu. Kalau pariwisata tetap diharapkan meskipun di tengah pandemi ini, Pak? Nah, pariwisata Mbak ya, ini yang saya cerita tadi. Di Jawa Barat itu sudah menyeluruh, apa istilahnya, berakar di segala lapisan masyarakat, pelaku ekonominya.
ini harus tetap digerakkan karena ini menjadi salah satu kekuatan Jawa Barat. Memang yang harus dijaga adalah protokol kesehatan yang tentunya harus dijalankan dengan baik. Tapi kalau Mbak Maidop jalan-jalan ke berbagai objek pariwisata, terutama yang outdoor, itu mereka sudah melakukan hal tersebut. Jadi penggunaan masker dan lain sebagainya selalu diingatkan, tidak boleh bergerombol, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi ini tetap kita harus mengingatkan untuk protokol kesehatan itu. Ini soalnya terkait dengan yang saya lihat juga pada saat launching WJIS kemarin kan investment, tourism, dan juga trade, begitu ya Pak Herawanto ya, yang ditekankan juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saya mau ke Bu Noneng dulu. Bu Noneng, masih bersama saya? Ya. Bu Noneng, adakah perubahan investasi sebelum dan setelah COVID ini, Bu? Sebetulnya ya kalau seluruh Indonesia masih ada penurunan kalau dalam realisasi ya Mbak ya. BKPM sendiri merevisi target-targetnya. Tetapi alhamdulillah kalau kita melihat minat dari para investor sangat besar, itu membuat kami sangat optimis. Dan Jawa Barat sendiri untuk realisasi sampai saat ini masih ranking ke-1 di Indonesia dan memang sangat rasional memilih Jawa Barat menjadi destinasi investasi ya. Apa yang bisa coba diadaptasi dari kondisi pre-COVID atau sebelum COVID dan juga sesudah COVID, Bu? Nah ini terutama untuk dikhawatirkan oleh para investor nantinya? Ya sebetulnya kalau beberapa cara yang kita lakukan ya dalam promosi investasi masa COVID, walaupun mungkin secara kebanyakan virtual termasuk di WJIS kemarin, kemudian juga karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada sehingga mungkin lebih lebih ke seperti MOU dan sebagainya yang kita pastikan bahwa mereka minat terhadap Jawa Barat. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi tentunya di sektor-sektor tertentu yang sebelumnya mungkin di tahun sebelum 2020 itu banyak peminatnya, kemudian agak bergeser beberapa di tahun 2020. Kemudian juga PMDN selama ini di Jawa Barat itu tidak sebesar PMA, tetapi justru di masa COVID ini PMDN ini meningkat cukup baik gitu di Jawa Barat ya. Ada nilai plus setidaknya ya COVID ini. Terima kasih. Oke, nanti tahan dulu Bu Noneng dan juga Pak Herawanto, kita nanti masih akan kembali usai jeda untuk membahas soal West Java Investment Summit yang dibanjiri komitmen investasi. Lebih lengkapnya nanti kami akan kembali usai jeda.